Assalamualaikum, hai, Hadin akan mengajari kalian tentang perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. B. Perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan. Kongres Pemuda 2 tahun 1928 memberi semangat bangsa Indonesia. Berbagai organisasi kebangsaan didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Para tokoh bangsa mengajak seluruh rakyat untuk merebut kemerdekaan. Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia adalah dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Namun, untuk mencapainya, bangsa Indonesia melalui berbagai peristiwa. 1. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Kesempatan untuk Indonesia merdeka ketika Jepang menyerah pada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada saat itu, sekutu juga belum tiba di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan? A. Pembentukan BPUPK. Pada awal tahun 1944, kedudukan tentara Jepang pada Perang Pasifik kian terdesak. Hal ini semakin memudahkan sekutu untuk menyerang Jepang. Tentara sekutu mulai berdatangan ke Indonesia, tepatnya di Tarakan dan Balikpapan. Semangat juang tentara Jepang semakin merosot. Situasi yang mengarah kepada kekalahan Jepang ini menyebabkan Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Pada 19 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Badan ini dibentuk untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Jepang, tujuan pembentukan badan ini adalah untuk menarik simpati agar membantu Jepang melawan sekutu. BPUPK atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Upacara peresmian BPUPK dilangsungkan di Gedung Chosangiin, sekarang Gedung Pancasila atau Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK beranggotakan sebagian besar orang Indonesia dan ditambah sedikit orang Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. B. Rumusan Dasar Negara dan UUD. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan di Gedung Chuosangiin, Jakarta pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembicara pada sidang BPUPK adalah Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Mr. Muhammad Yamin. Masing-masing dari mereka mengusulkan dasar negara Indonesia. Berikut ini usulan dari setiap tokoh tersebut. Usulan dasar negara Indonesia yang diajukan oleh Muhammad Yamin. A. Peri kebangsaan. B. Peri kemanusiaan. C. Peri ketuhanan. D. Peri kerakyatan. E. Kesejahteraan rakyat. Usulan dasar negara Indonesia diajukan Mr. Supomo. A. Persatuan. B. Kekeluargaan. C. Mufakat dan demokrasi. D. Musyawarah. E. Keadilan sosial. Usulan dasar negara Indonesia yang diajukan Insinyur Soekarno. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama BPUPK sepakat menjadikan dasar negara yang diusulkan oleh Bung Karno menjadi dasar negara. Dasar negara ini disebut Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Untuk merumuskan dasar negara, selanjutnya BPUPK membentuk panitia yang terdiri atas 9 orang sehingga disebut Panitia 9. Panitia ini terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Anders Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia 9 melakukan sidang di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan Piagam Jakarta Charter. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 10-17 Juli 1945 dilaksanakan sidang BPUPK kedua. Pada sidang ini, Panitia 9 melaporkan hasil Piagam Jakarta yang telah disepakati serta membahas sidang tersebut untuk panitia perancang UUD yang terdiri atas Mr. Supomo, Mr. Wong Sonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Hasil kerja panitia 9 diserahkan kepada sidang BPUPK. C. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokusu Junbingkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk negara Indonesia yang akan merdeka. Badan diketuai oleh Insinyur Soekarno. C. Persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi, pemimpin militer Jepang di Asia Tenggara, mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Indonesia di Jalan Vietnam Selatan. Tokoh-tokoh tersebut terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Ernest Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi menyetujui dan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk merdeka. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom pertama ke kota Hiroshima. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom ke kota Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu didengar oleh Sultan Syahrir. Setelah menerima berita penyerahnya Jepang kepada Sekutu, sejak tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda melakukan pertemuan rahasia yang dipimpin oleh Khairul Soleh. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa secepatnya Indonesia harus merdeka. Para pemuda mengutus Wikana dan Darwis untuk mengharap golongan tua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno masih menunggu berita resmi pemerintah Jepang. Hal ini membuat para pemuda tidak puas dengan sikap Bung Karno. Mereka kembali mengadakan pertemuan yang memutuskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa keluar Jakarta untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. E. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB, utusan para pemuda diantaranya Sukarni berangkat menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa menuju markas besar pasukan peta di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 16.00, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Mr. Ahmad Subarjo berhasil menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda. Hasil kesepakatannya yaitu memproklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. F. Penyusunan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta. Mereka lalu menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda merupakan perwira tinggi angkatan laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan dilakukan di rumah Laksamana Maeda agar luput dari pengawasan pemerintah Jepang. Tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rahmat Subarjo, Sayuti Melik, Sukarni Sudiro, dan BM Diah. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3.00, naskah proklamasi selesai disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah dilakukan perubahan dari perbaikan, naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Menjelang pagi, teks proklamasi selesai disusun. Perhatikan salinan lengkap naskah proklamasi pada gambar ini. Lihat, ini naskah proklamasi tulisan Bung Karno.
sama Sayuti Melik.